Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiati Ramadan, NIM saya 4193311057 dari kelas PSPMF 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial di mana video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Khairuddin SSI MPD. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana sih cara membuat sudut pada teorema pusat menggunakan autograph. Nah, ikuti video saya ini ya. Langkah pertama, kita buka software autograph-nya terlebih dahulu, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Selanjutnya kita pilih icon toolbar ini yang hijau ya, hijau plus dengan nama point mode. Lalu kita klik pada titik tengah, klik kanan, pilih circle dan circle radius, maka akan muncul radiusnya ingin kita buat berapa. Misalnya saya ingin membuat 3, maka klik OK, dan setelah kita klik OK akan muncul gambar seperti ini pada sumbu koordinat kita. Setelah itu, supaya gambar kita ini terlihat dengan jelas, kita buat tampilan kerja kita dengan no axis, klik, maka layar kerja kita akan putih. Begitu juga dengan persegi panjang ini, kita hilangkan dengan cara bagaimana? Dengan cara klik kanan, terus OK, diklik, maka akan hilang. Selanjutnya, kita buat poin-poin atau titik-titik terlebih dahulu. Poin 1 saya buat di sini, poin 2 saya buat di sini. Nah, ini terlalu ada 2 kali ya saya buat. Ini poin 2 saya buat sini dan poin 3 saya buat sini. Nah, setelah poinnya sudah kita buat, selanjutnya kita klik select mode ini ya, biar menormalkan. Selanjutnya kita buat penghubung antara poin 1 dengan titik tengah ini. Dengan cara kita klik poin 1, kita tekan shift, dan sembari kita tekan shift, kita klik titik tengahnya, lalu kita klik kanan pada titik tengah, kita pilih line segment, nah, dan akan muncul penghubung antara poin 1 dan titik tengah. Kita klik pada putih lagi biar menormalkannya, lalu penghubung antara titik tengah dengan titik kedua dengan cara yang sama, kita klik poin tengah dan kita tekan shift. Sembari menekan shift, kita klik poin kedua, lalu klik kanan, pilih line dan pilih line segment, dan akan muncul penghubung antara titik tengah dengan poin kedua. Selanjutnya kita buat penghubung antara poin pertama dengan poin yang ketiga. Caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu kita klik dulu menormalkannya dengan cara titik putih ini, lalu kita pilih penghubung titik mana yang ingin kita hubungkan, yaitu titik pertama, kita klik, lalu tekan shift, sembari menekan shift kita klik poin ketiga, maka lanjut kita klik kanan pada poin ketiga dan pilih line dan pilih line segment, maka akan muncul penghubung antara poin 1 dan poin ketiga. Selanjutnya kita buat juga penghubung antara poin ketiga dengan poin kedua. Caranya sama, kita klik poin ketiga, lalu klik shift dan kita klik lagi poin kedua, maka lanjut kita klik kanan, pilih line segment, dan muncul penghubung antara poin ketiga dengan poin kedua. Untuk menormalkannya, kita klik pada lembar kerja yang putih ini. Nah, setelah penghubung antara poin 1 dengan poin 2 dan poin 3 kita kerjakan, kita akan menamai poin-poin kita ini. Misalnya, poin yang ini kita buat nama poinnya itu adalah A, poin yang ini kita buat dengan nama B, dan poin yang ini kita buat dengan nama C. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik poin yang ingin kita namai terlebih dahulu. Nah, misalnya yang ini. Lalu kita pilih menu objek, pilih text box, maka akan muncul seperti ini pengaturannya ya teman-teman. Di sini kita isi dengan nama apa yang akan kita buat. Misalnya saya akan buat A besar. Lalu kita pilih edit frame, kita klik no border, dan transparansinya kita perbesar jadi 100%, klik OK dan klik OK. Maka akan muncul penamaan titik kita pada lambar kerja. Begitu juga dengan poin yang ini, poin kedua kita tadi, kita klik poin kedua, pilih objek, pilih text box, lalu kita pilih ganti namanya ini kita buat, misalnya saya buat B, edit frame-nya, lalu kita klik no border, transparansinya kita buat 100%, klik OK dan klik OK, maka penamaannya akan muncul. Selanjutnya begitu juga dengan yang poin ketiga, kita klik poin ketiga, klik objek, klik text box, lalu kita buat di sini C. Lanjut kita edit frame, no border, transparansinya kita buat 100%, klik OK dan klik OK, maka akan muncul. Jika peletakan nama-namanya tidak tepat, kita juga bisa klik ini. Nah, kita buat sini, kita pilih namanya, kita drag dan kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah penamaannya selesai, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari tahu berapa
besar sudut antara sudut A, titik tengah dan sudut B, antara titik A, sudut C, dan sudut B. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tekan Shift, lalu kita pilih, lalu kita klik poin A, poin tengah, dan poin B, lalu kita klik kanan, pilih Create, pilih Angel, dan kita atur ini displaynya kita centang, kita buat 0, lalu Angel of size-nya ini kita buat 10, saya buat bantunya karena keyboard saya sedang bermasalah. Oke, lanjut kita buat 0 dan 10, maka kita klik OK. Maka akan muncul besar sudut yang telah kita buat sebesar 15pi/16. Selanjutnya untuk mengetahui besar sudut pada ACB, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu tekan Shift, tekan poin titik A atau poin A, titik C, dan titik B. Nah, selanjutnya tekan kanan, pilih Create, pilih Angel, dan kita atur lagi seperti yang tadi. Ini saya buat 0, ini saya buat 10. Oke, klik OK. Maka akan muncul besar sudut pada titik C, yaitu sebesar 15pi/32. Bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak ingin membuat dalam bentuk pi? Caranya seperti ini. Kita pilih toolbar decrease. Nah, oke. Dalam bentuk decrease sudah muncul, yaitu sebesar 84 derajat dan 169 derajat. Kalau misalnya kita ingin kembalikan dalam bentuk pi, bisa saja kita buat dalam radian. Nah, selanjutnya ini juga titik-titik ini bisa kita geser atau sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik pada titik yang ingin kita geser. Nah, dan kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kembalikan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.